Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Ajuita dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum merupakan suatu alat yang penting bagi pendidikan karena pendidikan dan kurikulum saling berkaitan. A. Pengertian kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin carere, yang berarti lapangan perlombaan lari. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Pengertian telaah kurikulum. Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Dan kurikulum sendiri adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional. Tujuannya mencapai kemampuannya. Jadi, telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Yang C. Fungsi dan prinsip kurikulum. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dan acuan. Bagi sekolah, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan. Bagi orang tua, berfungsi sebagai pedoman untuk belajar di rumah. Bagi masyarakat, berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan bagi siswa sendiri, berfungsi sebagai pedoman belajar yang sesungguhnya. Berkaitan dengan fungsi siswa secara subjek, terdapat 6 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian, mengandung bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik fisik maupun sosial. Karena lingkungan mengalami perubahan, jadi siswa pun harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, fungsi integrasi, mengandung makna bahwa pendidikan sebagai alat harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa merupakan anggota masyarakat, jadi siswa dapat memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup berintegrasi dengan masyarakat. Yang ketiga, fungsi persiapan, mengandung makna bahwa pendidikan sebagai alat harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang keempat, fungsi diferensiasi, mengandung makna bahwa pendidikan sebagai alat harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan siswa. Yang kelima, fungsi pemilihan, sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat siswa tersebut. Yang keenam, fungsi diagnostik, sebagai alat pendidikan harus mampu membantu untuk mengarahkan siswa agar memahami dan menerima kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Prinsip kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Apakah mencapai tujuan ataupun belum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaannya harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, kooperatif.
Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisien. Untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, waktu yang relatif singkat. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan kurikulum. D. Dasar dan tujuan kurikulum. Dasar kurikulum. Dasar adalah landasan. Fungsi dasar yaitu memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai. Berkualitas atau tidaknya kurikulum yang dirancang sangat ditentukan oleh dasar pengembangan kurikulum yang kuat. Dasar-dasar pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, dasar filosofis dan sejarah. Dalam praktek pengembangan kurikulum, penerapan aliran filsafat cenderung dilakukan secara efektif untuk lebih mengkompromikan dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkait dengan pendidikan. Kedua, landasan psikologis. Landasan ini dalam pengembangan kurikulum menempati posisi dan peran penting. Anak merupakan sasaran sekaligus target kurikulum, maka pertimbangan secara psikologis menjadi penting sehingga memperoleh hasil maksimal. Yang ketiga, dasar sosial dan budaya. Kurikulum yang dikembangkan harus mempertimbangkan, merespon, dan berlandaskan pada perkembangan sosial dan budaya dalam suatu masyarakat, karena di setiap lingkungan sosial dan budaya tersebut sangat beragam. Tujuan kurikulum. Kurikulum bertujuan untuk menyikapi persoalan sosial yang akan datang seiring perputaran waktu. Ada 4 tujuan yang substansial. Yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Yang kedua, menginovasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan perubahan sosial yang positif. Dan yang keempat, mengeksplor pengetahuan. Relevansinya dengan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahliannya. Jadi, pendidikan sebagai sistem atau sistem pendidikan itu sangat berkaitan erat dengan 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.